Kitian puniki tualen pindah ke wakil dewata dering dikiring mercepada. Udah kita tualen kita pindah ke Sangyang Ismaya enak. Hari ini Sabtu 13 Juni 2020 yakni secara kliwon tumpak wayang masyarakat Bali, terutama dalang-dalang di Bali mengupacarai wayang kulit. Nah, oleh karena wayang itu masih diyakini kesakralannya. Historinya tumpak wayang itu ada upacaranya, ada keterkaitan dengan sebuah mitologi yang namanya Sapuh Leger. Jadi wayang Sapuh Leger itu khusus diselenggarakan pada anak-anak yang wetonnya tepat pada tumpak wayang. Tumpak wayang itu diyakini oleh masyarakat Bali bahwa hari-hari yang legat, hari-hari yang kotor, karena secara mitologi bahwa pada hari-hari tumpak wayang itu adalah hari kelahiran Dewa Kala. Jadi siapa yang lahir pada tumpak wayang itu wajib diupacarai yang namanya upacara Sapuh Leger. Dalam penyelenggarannya didahului dengan pertunjukan wayang khusus lakon Betara Kala. Setelah itu baru ada upacaranya, kemudian dilukat atau diruat oleh Sang Empu Leger atau Sang Empu Dalang. Hubungan wayang dengan tumpak wayang sangat amat erat sekali. Wayang secara historisnya adalah berkaitan dengan benda arkais, artinya wayang itu sendiri adalah sudah lama. Awal pertunjukan wayang itu adalah memang untuk kepentingan upacara. Jadi persembahan. Jadi wayang dari kata hyang, di persembahan buat yang. Jadi keterkaitan wayang dengan upacara manusianya tidak hanya upacara manusianya, juga upacara-upacara yang lainnya yang ada di Bali. Ada 3 jenis wayang yang disakralkan di Bali. Yang pertama adalah wayang Sapuh Leger, yang kedua wayang lemah, yang ketiga wayang Sudemale. Jadi ketiga jenis wayang ini disakralkan di Bali dengan fungsinya adalah kalau wayang Sapuh Leger itu sendiri adalah khusus meruat anak yang lahir uku wayang yang 7 hari itu. Kemudian untuk wayang lemah untuk kepentingan upacara yadnya seperti panca yadnya, ada wayang lemahnya. Wayang lemah itu tanpa kelir, kemudian bersamaan dengan terselenggaranya upacara. Kemudian wayang Sudemale, jadi wayang Sudemale itu setelah pertunjukan wayang, seorang dalang itu membuat tirte Sudemale, kemudian itu dipercikkan. Kalau misalnya pertunjukan wayang Sudemale itu kepentingan di pura, kemudian tirtenya itu sudah dipercikkan di pelingge-pelingge yang baru dibuat. Nah, itu. Nah, demikian juga di Nusa Penida, dalam satu weton itu pasti menyelenggarakan wayang, setelah itu baru membuatkan tirte Sudemale. Itu adalah berhubungan dengan spasial dan temporal, jadi terkait dengan ruang dan waktu. Pada tumpak wayang itu sesungguhnya adalah tumpukan hari-hari yang marginal, mulai dengan Saptawara, kemudian Pancawara dan Wuku di sana. Jadi hari terakhir Saptawara itu adalah hari Sabtu, Sanis Cara. Hari terakhir dari Pancawara adalah Kliwon. Kemudian Wuku terakhir daripada Wuku dari 7 itu adalah wayang. Jadi Sanis Cara Kliwon tumpuk Wuku wayang. Hari itu adalah tumpukan hari yang oleh orang masyarakat Bali itu dianggap sangat berbahaya, marginal, sebagaimana ruang-ruang itu adalah ruang-ruang yang sangat sakral oleh masyarakat Bali. Itu dilakukan dengan ritual. Salah satunya adalah upacara Sapuh Leger. Yang terkait dengan waktu adalah waktu-waktu marginal. Jadi waktu-waktu di antara itu dianggap berbahaya. Misalnya antara pagi dan siang, orang Bali menyebutnya tengai tepat. Kemudian antara siang dan sore dan malam hari, orang Bali menyebutnya sandia kala. Kemudian pada malam hari tengah lemeng. Nah,
transisi waktu itu dianggap berbahaya. Nah itu. Kemudian dari sisi tempat-tempat yang dianggap marginal adalah tempat-tempat yang berbahaya, misalnya persimpangan, yaitu perempatan. Kemudian dari sisi bangunan, contohnya misalnya kalau kita melihat tempat-tempat yang berimpitan, misalnya sudut atau bucu, di mana setiap dia membuat rumah itu pasti di sudut-sudut itu akan dikuatkan, misalnya dengan beton, dia pasti beton ini dibuatkan di tujuannya apa, untuk menguatkan di antara bidang satu dengan bidang yang lain. Nah itulah filosofi daripada sebuah upacara ini, keterkaitannya dengan manusia, dengan tumpak wayang ini. Ya, jadi maknanya adalah kalau kita umpamakan ini kan sebuah ruatan atau lukatan, artinya membersihkan kekotoran, legad dari manusia itu supaya dia bersih, supaya dia tidak dihalangi oleh pikiran-pikiran kotor. Tapi ketika pikiran kita kotor, nah orang Bali itu meyakini dengan ritual. Misalnya kalau di upacara ini karena dia penyelenggaranya besar dan berat dan rumit, nah kita mulai dengan perilaku. Jadi ada 3 dasar yang mendasari yang sesuai dengan ajaran Hindu untuk kita bisa melakukan sesuatu: tattva, susila, upacara. Tattva jadi ada teksnya, ada teks yang merujuk kepada upacara sapu leger. Ada lontar japa kala, ada lontar kala purana, ada lontar sang empu leger, wiswa karma. Itu teks-teks yang merujuk tentang upacara sapu leger. Nah kemudian dari segi etika, tattva susila etika, kita diingatkan setiap siapapun, tidak hanya pada lahir wayang, pada lahir berikut pun kita diingatkan oleh beretika yang baik. Etika ini berpikir yang baik, berbicara yang baik, berperilaku yang baik. Nah itu etikanya. Kemudian kedua ini, baik filsafat, tattva maupun etika itu sering dirangkum dalam perilaku masyarakat Bali dengan ritual. Ritual itu adalah rangkuman dari tattva. Di sana ada tattva itu diwakili oleh mantram, kemudian tattva itu diwakili oleh membuat bebantenan atau upacara. Membuat upacara itu supaya kita hati-hati memilih bahan, seperti itu bahan untuk banten. Demikian juga di sini di dalam upacara biasanya acara itu ada 2, ada upacara dan upakara. Upacara itu upakara itu bagaimana kita membuat bebantenan, upacara itu bagaimana cara kita melaksanakan upacara itu. Di dalam inilah lebih banyak masyarakat Bali itu semangat gotong royong, semangat ngayah di sini. Nah disinilah berkumpul antara pemikiran, perkataan dan perilakunya. Kemudian Satyam Siwam Sundaram yang mendasari sebuah upacara, apapun upacara yang ada di Bali yang merangkum dalam pancayatnya itu, di sana ada Siwam Satyam Sundaramnya, ada unsur seninya, entah unsur estetikanya. Nah disinilah masuk salah satunya, kalau dia upacara sapu leger, wayangnya. Pada intinya tumpak wayang itu sesungguhnya hari keseniannya umat Hindu. Saat ini masyarakat Bali atau sebagian masyarakat Bali dilematis. Satu sisi secara adat menghendaki bahwa masyarakat Bali yang anaknya lahir pada tumpak wayang diwajibkan nyapuh leger dengan diawali dengan pertunjukan wayang dan bebantenan atau upacara yang besar dan rumit. Ada cara yang sederhana, menurut hemat saya bisa dilakukan. Yang pertama, belakangan ini muncul ada upacara sapu leger massal. Mungkin ada langkah sederhana. Langkah sederhana adalah Nur Tirta. Jadi Nur Tirta ke rumah Jero Dalang. Itu disampaikan apa adanya. Nah, hubungan dengan banten yang sederhana, peras pejati, toyo kungkuman. Nah, kuda kita mohon. Nah, dengan demikian kalau kita menyampaikan dengan tulus ikhlas, saya kira bisa dilaksanakan secara sederhana. Yang terpenting bahwa ketika kita tahu bahwa itu memang kita lahir tumpak wayang dan kemudian mitologinya ada bahwa
hari-hari itu ya, tanda-tanda orang lahir tumpak wayang itu satu diantaranya adalah egois, artinya keras gitu, artinya keras. Apabila dia mampu mengolah hatinya, dia menjadi orang yang luar biasa. Apabila tidak bisa mengendalikan emosinya, dia sering menjadi pemarah. Itu barangkali karakter dari orang yang anak yang lahir pada tumpak wayang. Sampai saat ini belum tidak diketahui secara teks maupun reliefnya tidak ditemukan. Namun demikian, kita bisa menelusuri dari pertunjukan wayang itu sendiri. Gusti Bagus Sugriwo sempat menulis dalam buku Ilmu Pengetahuan dan Pedalangan menyatakan bahwa asal mula pertunjukan wayang itu dari taulan berupa batu, kemudian berkembang menjadi pertime yang disusung oleh masyarakat, kemudian berkembang menjadi parbe, ukiran di dinding-dinding, kemudian dia berkembang menjadi ke kulit yang masih tangan dan kaki, tangannya masih melekat, parbe, kemudian berkembang menjadi terlepas-lepas, tangan terlepas, kemudian berkembang lagi dengan mulutnya seperti yang kita lihat dalam wayang Penakawan. Nah, kemudian berkembang sampai saat ini. Di Bali diketahui bahwa wayang itu dalam sebuah prasasti Bebetin yang pernah saya baca, diketahui bahwa wayang itu berasal dari kata aringgit. Ada menyebutkan aringgit, ada menyebutkan parboyang. Nah, cuman katanya saja yang ditemukan. Bagaimana bentuk wayang awalnya tidak ketahui. Nah, kemudian yang kita warisi sampai sekarang, wayang sampai sekarang itu tidak kita ketahui mana ya wayang yang tertua, mana yang oleh karena apa? Karena sistem pembuatan adalah sistem nempe, atau istilah Jawanya geblak, atau meniru. Nah, kan ini di mana wayang itu ditempel pada kulit, kemudian itu dilukis. Nah, sehingga jadi kita tidak mengetahui mana wayang pertama, mana wayang kedua. Yang jelas perkembangan sampai saat ini ada di wayang itu masih kita warisi. Ada berjenis-jenis wayang yang kita warisi di Bali adalah yang pertama adalah wayang Ramayana yang mengambil epos Ramayana atau kekawin Ramayana yang terdiri dari 7 kanda. Kemudian yang kedua yang Mahabharata yang diambil dari Baratayuda, kita kenal dengan wayang Parwe. Kemudian wayang Gambuh itu terinspirasi dari drama tari Gambuh dengan cerita Panji. Kemudian wayang Calonarang ya terinspirasi dari cerita Calonarang. Kemudian wayang Cupak terinspirasi dari cerita rakyat dengan tokoh Cupak Gerantang. Kemudian muncul juga wayang Tantri, wayang Arjo dulu, itu diciptakan oleh Dalang Bape Sijo dari Bono. Kemudian muncul juga wayang Tantri. Diketahui wayang Tantri itu ada 2 kreatornya. Yang pertama adalah Persib, kemudian Dalang Iwayan Wijo dari Sekwati. Kemudian muncul juga wayang Babad. Diketahui dua kreator. Yang pertama Anak Agung Seramo Semadi, kemudian yang kedua Iketep Klinik atau Iketep Partai dari Sekwati. Kemudian belakangan ini muncul wayang-wayang jenis-jenis baru. Saya mencintai wayang bermula dari kakek saya. Kakek saya seorang dalang, kemudian mewariskan wayang dan perangkatnya. Setelah itu ayah saya juga seorang dalang. Nah, ayah saya mempunyai putra 9, 4 laki. Salah satunya saya yang menyukai wayang. Setelah saya belajar di SMKI Denpasar jurusan seni pedalangan, saya melanjutkan di ASTI Denpasar. Setelah itu ke STSI jurusan pedalangan. Nah, kemudian saya punya anak juga menyukai wayang, sehingga
Di keluarga kami ada generasi keempat yang menyukai wayang. Nah, kenapa saya menyukai wayang? Di dalam wayang itu pertama sangat komplit. Komplit kita bisa mempelajari seluruh unsur seni. Itu yang saya sukai. Jadi dengan kita belajar wayang, kita akan mempelajari seluruh unsur seninya. Ada tarinya, geraknya, ada antewecananya, ada gerongnya, ada sendonnya, ada sastranya, sastra yang terpenting di sana. Kemudian ada seni rupanya, wayang-wayangnya, pun juga ada iringannya, gender. Iringan salah satunya gender wayang. Jadi instrumen atau karawitan Bali yang paling rumit dipelajari adalah gender wayang.